Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pendiri Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran, beliau Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Yang saya hormati Habib Ali, Habib Husain, atollallahu amruhum fi sihatin wa afiyah. Yang saya hormati pula segenap jajaran asatid, jajaran pengurus Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran, serta teman-teman santri angkatan ke-36 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul kembali di Masjid Bait Al-Quran ini dalam rangka mendengarkan sama-sama kultum terakhir dari putaran pertama yang teman-teman. Nah, teman-teman, dalam hidup ada beberapa hal, ada beberapa kenyataan yang kita itu harus menerimanya dengan lapang dada gitu. Terkadang kita mungkin sudah menjaga perbuatan, kita sudah menjaga ucapan kita, bahkan kita membantu orang di waktu-waktu yang mereka butuhkan gitu. Akan tetapi seringkali masih aja ada perilaku dari orang lain yang itu menyakiti hati kita. Mungkin ada omongan kasar, kemudian omongan yang kurang mengenakan di hati gitu, atau mungkin bahkan membalas kebaikan kita dengan hal yang buruk. Nah, hal-hal tersebut itu kan merupakan sesuatu yang di luar kendali kita ya teman-teman. Ya, karena kita nggak bisa mengatur tuh bagaimana perilaku orang lain terhadap diri kita. Yang kita bisa lakukan apa? Kita mengatur hati kita, mengatur perasaan kita sendiri agar selalu senantiasa mempunyai prasangka yang baik gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, sharing kepada teman-teman semua mengenai bagaimana pandangan Al-Quran tentang tingkatan seseorang dalam merespon atau menanggapi perilaku buruk dari orang lain. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 5 tingkatan yang dijelaskan oleh Allah sikap seseorang dalam menanggapi perilaku orang lain. Mau tahu nggak nih teman-teman? Oke, dengerin ya, dengerin. Tingkatan yang pertama yakni membalas. Contohnya, misalkan kemarin nih Mas Rofit sebagai ketua angkatan kan, seringkali dapat tugas dari pengurus, seringkali dapat misalnya arahan supaya mengkomando teman-temannya. Nah, suatu ketika anak buahnya Mas Rofit ini melakukan kesalahan nih, atau mungkin tugasnya belum terselesaikan dengan baik. Nah, saat itu juga Mas Rofit itu langsung ditegur gitu di depan umum. Kemudian menggunakan kata-kata yang kurang mengenakan hati gitu. Ya enggak Mas Rofit? Oh enggak. Ya, terus kemudian ini contoh ya, kemudian Mas Rofit ini membalas dengan hal yang serupa, dengan membalas dengan omongan-omongan yang kurang mengenakan hati juga gitu. Nah, tapi kan enggak ya Mas Rofit ya, karena kalau marah-marah tuh bukan warga Jogja banget kan. Oke. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau menurut Islam kita membalas omongan orang lain yang kurang mengenakan dengan hal yang serupa? Boleh saja, tentu saja boleh, akan tetapi ajaran agama Islam itu tidak menganjurkan kita melakukan hal tersebut dan berhenti pada tahap ini gitu, karena ini merupakan tahap yang pertama nih, sikap seseorang muslim dalam menanggapi perilaku buruk orang lain. Kemudian kalau kita masuk ke tahapan yang nomor 2, yaitu tahapan i'rad atau berpaling
menghiraukan gitu. Misalnya kita dapat omongan yang gak enak dari teman, kemudian kita kayaknya nggak melakukan kesalahan apa-apa deh. Kayaknya teman-teman santri putri ini kita rajin terus kok, kita rohanya juga bersih, kok tiba-tiba tabnya ikut kesita gitu kan. Apalagi apalagi punya Mbak Uyun tuh baru datang 1 hari iPad-nya. Oh, iya kan? Nah, pasti kan respon teman-teman tuh beda banget ya. Ada yang marah, kemudian ada yang gerundel di belakang. Kemudian apa? Ada yang kalau Mbak Uyun tuh ya udah nggak apa-apa karena Mbak Uyun kan sangat dewasa ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ini tandanya aku suruh fokus buat belajar di sini gitu. Nah, itu merupakan respon dari apa tadi yang menghiraukan gitu. Nah, akan tetapi kadang dari sikap kita yang masih menghiraukan itu masih ada sisa di hati gitu. Mungkin kita masih wah gerundel di belakang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan yang nomor 3 yaitu tingkatan memaafkan. Kalau tadi kita masih cuma diam, tidak menambah masalah, kita mencoba ya udah still calm gitu, nggak usah ikut marah-marah karena kadang kalau kita nanggepin dengan marah-marah tuh masalah bukannya jadi selesai tapi malah jadi makin berkobar gitu kan. Nah, kita masuk ke tahapan yang 3 yaitu memaafkan gitu kan. Nah, di tingkatan memaafkan ini kita sudah mampu memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita, baik itu orangnya minta maaf kepada kita atau orangnya nggak minta maaf secara langsung. Tapi yang terpenting kita sudah mampu memberikan maaf. Walaupun kadang kalau setelah kita memberikan maaf ke orang tuh kita nggak bisa lupa kejadiannya gitu ya. Kayak masih aja ada bekasnya gitu di dalam hati. Ibarat kalau misalnya tulisan di kertas itu kalau kita hapus pasti masih ada bekasnya kan. Ya. Itu kemudian masuk ke tingkatan yang keempat. Kita naik level lebih tinggi lagi nih. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan sofhah atau memulai lembaran baru. Kalau tadi kita sudah memaafkan, kemudian kita mampu memberikan kesempatan yang kedua untuk orang yang sudah menyakiti diri kita. Kita lupakan tuh kejadian yang lalu-lalu, kita nggak mengungkit lagi, kita berikan kesempatan, kita mau menjalin lagi hubungan yang baik dengan orang tersebut. Nah, tingkatan ini merupakan tingkatan seseorang yang lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Akan tetapi masih ada satu tingkatan lagi di atasnya teman-teman. Yaitu apa? Tingkatan seseorang yang mana ketika mendapatkan perlakuan buruk, itu kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Bahkan pada tingkatan ini tuh merupakan derajatnya orang-orang muhsinin atau orang-orang yang sudah mempunyai derajat kebaikan tinggi gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan pada ayat wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, kemudian ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Kita coba perhatikan urutannya ya. Yang pertama wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, kemudian wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada sesama, dan yang terakhir yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik terhadap perilaku keburukan dari orang lain. Artinya apa? Artinya bahwasanya akhlak seorang muslim, akhlak seorang mukmin itu bukan hanya berhenti pada tingkat memaafkan saja, tapi kita juga harus mau membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, begitu. Kemudian di ayat yang lainnya Allah juga menegaskan bahwa idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan tersebut dengan kebaikan. Kalau kita sudah mampu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, apa sih efeknya? Nah, Allah berjanji juga tuh, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang sebelumnya memusuhi kita bisa menjadi teman yang akrab, menjadi teman yang dekat untuk diri kita gitu. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat dari sisi psikologis nih, sebenarnya sikap memaafkan itu lebih banyak dampaknya, lebih banyak manfaatnya untuk diri kita ya. Coba bayangin aja kalau kita hidup ini masih nyimpan dendam, kita masih dengki sama orang lain, kita masih sering marah-marah, hidup tuh pasti akan kerasa lebih berat gitu. Ya enggak? Iya, hidup tuh jadi enggak tenang gitu kan. Tapi kalau sebaliknya kita bisa
memaafkan orang lain, kita bisa menahan amarah, menahan ego gitu, itu pasti hidup kita itu akan terasa lebih tenang dan hidup itu jadi lebih damai. Nah, ada salah satu kisah dari masa sahabat Nabi nih teman-teman. Pada suatu saat ada seseorang yang ikut menyebarkan atau memfitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di mana ternyata orang tersebut itu merupakan seseorang yang selama ini sering dibantu oleh ayahanda beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena marah dan kecewa, Abu Bakar ini kemudian menghentikan bantuannya. Beliau tidak mau memberikan bantuannya lagi kepada orang tersebut. Kayak seolah-olah nggak tahu diri banget nih, udah dibantu, udah dikasih donasi selama ini. Berani-beraninya ya kamu nyakitin hati putri saya gitu kan. Nah, kemudian Allah menegur Sayyidina Abu Bakar melalui ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Kemudian wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, seolah-olah Allah tuh melalui kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu tidak boleh terhenti hanya karena kita disakiti gitu. Jadi biar tujuannya itu kalau kita melakukan kebaikan ya bukan karena li'ajli seseorang, bukan karena sesuatu, tapi memang benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Betul banget. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ada satu hal penting lagi nih teman-teman yang perlu kita sampaikan. Ini kayaknya lama banget ya. Masih betah nggak nih dengerin aku di sini? Oke, lanjut ya, bentar lagi selesai. Pada ayat ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, sebenarnya di situ ada dijelaskan dengan sangat rinci ya, bahwasanya kalau kita mau memaafkan orang lain, sebenarnya kita sedang membuka peluang Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu itu tidak suka jika Allah itu memberikan ampunan kepadamu? Nah, karena apa? Karena sebenarnya keburukan yang orang lain lakukan itu bisa jadi di lain hari kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau bahkan bisa menjadi lebih buruk gitu dari yang orang lain lakukan kepada kita. Makanya kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita juga harus belajar untuk mampu memaafkan, memberikan maaf kepada sesama manusia. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum nanti kultum putaran satu ini ditutup sama Mas Yusron, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, terutama diri saya sendiri, untuk setelah ini mungkin ayo sama-sama upgrade, sama-sama bareng-bareng menjadi lebih baik gitu. Nah, ada satu nasihat yang saya ingat sampai sekarang, karena mengaku salah itu bukan berarti kalah. Jadi yuk mulai hari ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, perilaku orang lain yang mungkin menyinggung perasaan kita, coba kita yang belajar untuk melembutkan hati, kita coba tidak memendam amarah, tidak menjadi pendendam, memaafkan dan mencoba membalas keburukan dengan kebaikan. Insya Allah jika kita sudah mau belajar untuk membalas keburukan dengan kebaikan, Allah juga pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai penutup, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin, menjadi termasuk golongan yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang tidak pendendam, mampu memaafkan dan mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sedikit bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.